Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan, tertulis dalam kitab Kidung Agung pasal 2, ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Demikian. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga dan tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita dicintai oleh orang lain, jika kita dicintai oleh orang lain, cinta seperti apa yang kita harapkan dari orang itu? Jika kita dicintai oleh orang lain, cinta seperti apa yang kita harapkan dari orang itu? Atau sebaliknya, kalau kita mencintai orang lain, cinta seperti apa yang kita berikan kepada orang itu? Kalau kita mencintai orang lain, cinta seperti apa yang kita berikan kepada orang itu? Bapak Ibu, pastinya adalah cinta yang tulus dan murni. Kalau kita mengharapkan dicintai tulus dan murni, maka kita juga harus bisa mencintai orang lain dengan tulus dan murni. Kalau tidak seperti itu, maka cinta itu hanya bertepuk sebelah tangan. Kita berupaya, sementara yang lainnya tidak. Maka tidak ada orang yang menginginkan atau mendambakan jika cintanya dipermainkan, atau tidak dihargai, atau hanya berpura-pura, atau bahkan cinta palsu, atau cinta yang ada maunya saja, cinta yang ada apanya, bukan apa adanya, cinta yang mengharapkan sesuatu, cinta yang mendambakan yang lain, atau cinta yang memanfaatkan. Tidak ada. Baik orang yang dicintai atau yang mencintai benar-benar menginginkan cinta yang tulus murni, cinta yang setia. Pasti. Tidak ada kita mau dicintai seperti cinta monyet atau cinta yang berpura-pura. Atau cinta yang dibuat-buat. Atau cinta yang diskenario, diatur-atur, disetting-setting seperti mungkin di sinetron-sinetron yang tidak real, hanya fiktif belaka. Tetapi semua kita, siapapun orangnya, pasti menginginkan, mendambakan kalau cinta yang diberikan kepada dia adalah cinta yang tulus murni. Dan pun begitu juga dengan kita, memberikan cinta kita dengan tulus murni kepada orang lain. Nah, demikian yang kita lihat dalam firman Tuhan pada saat hari ini. Dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 8-13 ini, bagaimana pentingnya mencintai. Bagaimana pentingnya mengasihi Allah. Cinta yang tulus kepada Allah. Pun begitu juga dengan cinta kita kepada Allah itu. Jika Tuhan telah mencintai kita dengan sepenuh hati, dengan tulus, dan bahkan memberikan yang paling berharga, dan mengorbankan anaknya Yesus Kristus itu bagi kita. Lalu bagaimanakah cinta kita sekarang kepada Tuhan Yesus itu? Bagaimanakah cinta kita kepada Tuhan yang telah berkorban kepada kita? Bagaimanakah cinta kita kepada Yesus yang telah mengorbankan nyawanya untuk kita dan demi penebusan dan untuk keselamatan kita itu? Tuhan telah memberikan cinta yang tulus murni bagi kita. Dia memberikan cinta yang tanpa batas, cinta yang penuh pengorbanan, cinta yang tidak menuntut balas-balasan yang lain daripada itu. Dia betul-betul memberikan cinta agape bagi kita, yang rela berkorban, yang rela mengasihi tanpa memandang sesuatu apapun dari cinta itu atau mengharapkan imbalan. Cinta yang tulus kepada Allah, itulah yang diberikan kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan cinta kita? Maka kitab Kidung Agung ini disampaikan untuk menunjukkan bagaimana hubungan kedekatan
umatnya Israel kepada Tuhan Allah yang mencintai mereka dengan sepenuh hati. Dan menjadi pelajaran berharga bagi kita bagaimana kita mencintai Tuhan yang kita percaya itu dengan sepenuh hati, yang telah mencintai kita dengan sepenuh hatinya. Maka dalam kitab Kidung Agung ini akan digambarkan bahwa mencintai Tuhan itu digambarkan seperti bagaimana seseorang yang sedang memadu cinta, memadu kasih, yang baru saja sedang melakukan pernikahan dan pengantin baru, sedang memadu cinta mereka, yang begitu sangat dekat, begitu sangat akrab, dan begitu sangat intim. Begitulah kitab Kidung Agung ini akan menggambarkan harusnya demikianlah kedekatan kita kepada Tuhan yang sangat-sangat akrab dan intim hubungan kita kepada Tuhan melalui doa kita, nyanyian kita, permohonan kita kepada Tuhan. Maka akan digambarkan bagaimanakah cinta kita kepada Tuhan sesungguhnya. Bukan cinta yang berpura-pura, tetapi cinta yang betul-betul tulus dan murni. Nampak dalam semua totalitas kehidupan kita, dalam tindakan kita, dalam kata kita, dalam perbuatan, dalam semua totalitas kehidupan kita menunjukkan cinta kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Itu sebabnya demikianlah juga hubungan kedekatan kita kepada Tuhan. Seperti yang digambarkan dalam kitab Kidung Agung ini, hubungan keluarga, rumah tangga, sepasang kekasih yang baru saja pengantin menikah. Mereka baru saja menikah, mereka digambarkan hubungan relasi. Seperti itulah nanti gambaran seorang sepasang pengantin yang baru menikah dalam kitab Kidung Agung ini dengan bahasa yang sedemikian rupa disampaikan di situ. Harusnya seperti itulah hubungan kedekatan, keintiman antara Allah dengan kita umatnya ini. Kadang-kadang dalam keseharian kita pun kita tidak berkomunikasi dengan Dia. Hubungan kita tidak dekat dengan Dia. Seolah-olah begitu sangat jauh. Kita punya banyak waktu dengan handphone kita, tetapi tidak punya sedikit waktu pun untuk Tuhan. Kita punya banyak kesempatan yang terhilang, terlewat begitu saja, tetapi tidak kita pakai kesempatan kita untuk bersekutu dan beribadah bersama Tuhan. Begitu banyak hari-hari kita yang berlalu tanpa ada yang menyenangkan diri kita sendiri, tetapi hanya sedikit waktu yang menyenangkan hati Tuhan. Maka dalam firman ini kita akan belajar, kalau sedemikian hubungan kedekatan antara suami dan istri, maka di sini digambarkan hubungan relasi antara Allah dengan umatnya juga harus demikian. Hubungan relasi antara Allah dengan Israel juga harus demikian. Hubungan relasi antara Allah dengan kita juga demikian. Dan selanjutnya dalam perjanjian baru juga nanti dijelaskan relasi antara Yesus Kristus dengan jemaat itu digambarkan sebagai Yesus mempelai laki-laki, pengantin laki-laki, dan umat digambarkan sebagai mempelai atau pengantin perempuan. Sehingga antara pengantin laki-laki, mempelai laki-laki, begitu sangat dekat dan sangat akrab dengan mempelai perempuan. Begitulah hendaknya hubungan kedekatan kita dengan Tuhan melalui firman yang kita dengarkan malam ini. Maka yang perlu diperhatikan dari semua itu adalah ada relasi. Ada cinta kasih yang timbal balik. Ada cinta yang tulus murni antara Tuhan dengan orang percaya. Ada relasi atau hubungan yang damai dan keselamatan yang diberikan melalui Yesus Kristus dalam pasal 2 ayat 8 ini. Maka Allah melalui Yesus Kristus datang kepada manusia berdosa dan diberikan kasih-Nya yang begitu sangat besar. Dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa cintanya Tuhan sama kita. Betapa dalamnya cinta Tuhan pada kita. Lalu bagaimanakah kedalaman cinta kita kepada Tuhan? Dalamkah atau dangkalkah? Kadang-kadang ada orang yang sangat dangkal hubungan cintanya dengan Tuhan. Padahal Tuhan mencintanya begitu sangat dalam. Ya, ibarat kalau dalam hubungan keseharian Bapak, Ibu, dan Saudara, ada laki-laki yang menaksir perempuan. Laki-laki ini sudah sangat cinta, tetapi perempuan ini tidak cinta. Tidak ada rasa sedikit pun. Jadi ini sudah kejar-kejar sampai kemanapun, sudah tahu tentang dia dari manapun, dari media sosial atau apapun, ternyata ini tidak peduli sedikit pun. Jadi cintanya hanya bertepuk sebelah tangan dan tidak mendapat sambutan dari yang sedang dikejar-kejar ini. Begitulah gambarannya. Kalau Tuhan sudah sepenuh hati, sepenuh cinta mencintai kita, tetapi kita tidak mencintai Dia dengan sepenuh hati, maka kita adalah orang-orang yang
tidak tahu berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Kita dicintai dengan cinta yang tulus dan murni. Kita dicintai dengan penuh pengorbanan. Kita dicintai dengan mengorbankan nyawa sekalipun. Tetapi kita tidak membalas cinta yang dalam itu dengan tindakan, perbuatan, aksi, dan dengan mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Maka, kita harus belajar dari firman ini. Karena begitu besar. Orang kalau kasihnya sudah sangat begitu besar, akan dilampiaskan kepada orang yang dia kasihi itu. Dia berkata, aku mengasihimu. Apa yang diminta oleh kekasihnya itu akan diberikan. Itu kalau sudah besar kasihnya. Kasih Allah itu pun sangat begitu besar. Dia lampiaskan, dia berikan, dia kasih semua kepada umat manusia karena cintanya yang begitu besar itu. Nah, oleh karena itu, itulah bukti besarnya kasih Tuhan kepada kita. Di dalam Yesus Kristus Allah itu peduli kepada kita. Allah itu peduli kepada semua orang. Allah itu peduli kepada orang yang tidak memiliki bapak dan mama yatim piatu di sana. Yesus itu peduli kepada orang yang sakit. Yesus itu membebaskan orang yang terbelenggu, memberikan kuasa, memberikan kesembuhan, memberikan keselamatan, memberikan kelegaan kepada mereka. Dan kekuatannya itu katanya seperti kijang dalam ayat 9. Kenapa? Karena kekuatannya itu bersama dengan hikmat dan pengetahuan dan sukacita. Kekuatan yang menghidupkan, bukan kekuatan yang menindas. Yang membawa orang semakin mengenal Tuhan. Itulah kekuatan dari cinta Tuhan itu. Seperti kuatnya kijang. Ya, kekuatan yang mengurus hati dan perilaku orang berdosa. Jadi sangat kuat cintanya Tuhan itu. Seperti kuatnya seekor kijang itu nanti begitulah kekuatannya memengaruhi hati kita dan pikiran kita dengan cintanya Tuhan itu. Lalu sekuat apakah kemudian cintamu kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara? Apakah selalu menggetarkan hatimu ini untuk setiap cinta-cinta yang kau peroleh dari Tuhan atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidupmu? Engkau diberikan segala apa yang kau perlukan, anak-anakmu dibuat berhasil, pekerjaanmu berjalan dengan baik, keluargamu aman, tentram, dan sentosa. Bukankah harusnya engkau semakin mendalami cintamu kepada Tuhan? Bukan engkau mencintai Tuhan lebih sangat dalam lagi dalam kehidupanmu? Oleh karena itu, seperti kuatnya tadi itu kijang, harus lebih dari situ kuatnya cinta kita kepada Tuhan. Orang yang telah diselamatkan itu berangkat untuk mencintai Tuhan. Maka kita dipanggil untuk bangkit memenuhi panggilan Allah dalam Yesus Kristus. Dipanggil membuka tangan kita untuk menerima keselamatan yang daripadanya. Yang menerima akan dipenuhi damai, kekuatan, dan hikmat. Dalam Yesus kita mendapat kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Di dalam Yesus. Hanya di dalam Dia kita mendapat kebahagiaan yang sesungguhnya. Dengan hubungan kedekatan kita, dengan hubungan yang intim itu, akan mendapat kebahagiaan. Itu sebabnya dikatakan dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih, yang berbeban berat, dan yang letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka bersama dengan Tuhan itu, datang kepada Tuhan itu, karena cintanya yang mendalam itu akan memberikan kelegaan kepada kita. Akan memberikan kepuasan kepada kita. Akan memberikan hal-hal yang baik kepada kita. Oleh karena itu kita, dengan semua sifat-sifat duniawi yang tidak benar, kita diminta untuk tidak serupa dengan dunia ini. Kita tidak hanya memikirkan apa yang perlu bagi diri kita, bukti kasih Tuhan kepada kita melalui mengasihi sesama kita lah. Melalui memperhatikan orang yang kecil. Melalui memperhatikan janda-janda dalam kesusahannya. Memberikan kegembiraan kepada orang yang sedang mengalami kedukaan atau permasalahan. Mengasihi sesama kita, karena Tuhan sudah terlebih dengan cintanya yang mendalam mencintai kita. Yang berikut, kesatuan kebersamaan kita dengan Allah di dalam kasih harus tampak nyata. Kesatuan kebersamaan kita dengan Allah di dalam kasih harus tampak nyata. Hanya satu Tuhan yang kita sembah dan kita turuti. Dia Allah yang menyertai kita, menuntun kita di dalam kasih-Nya. Kita disebut sebagai anak-Nya di dalam Yesus, maka kita
kita juga harus menyebut Dia sebagai Bapa, Tuhan, dan Juru Selamat, serta penyelamat kita dalam kehidupan kita. Dan Dia ada, hadir di segala tempat dan waktu untuk memberikan yang baik bagi kita. Dan tidak ada kuasa yang dapat memisahkan antara kita dengan Tuhan. Kematian sendiri pun tidak akan berkuasa memisahkan kasih Tuhan dari kita. Aduh, saya mau bilang inilah bukti dari cinta kasih Tuhan itu. Bahkan kematian sendiri pun tidak akan bisa memisahkan kasih Tuhan dari kita. Kurang apa lagi bukti kasih Tuhan kepada kita? Kurang apa lagi buktinya cinta Tuhan kepada kita? Dirinya sendiri diberikan kepada kita supaya kita selamat. Melalui Yesus Kristus dan diberikan bagi kita kasih-Nya. Supaya kita hidup, dilimpahkan berkat-berkat-Nya. Supaya kita cukup dalam segala sesuatu. Keperluan kita dan apapun yang kita dapat di dunia ini. Dia menguatkan kita, Dia memberikan apa yang kita perlukan, Dia mengasihi kita, maka kita harus semakin mempererat hubungan kita kepada sesama kita. Karena gambaran atau bukti nyata kita mengasihi Allah itu, cinta kita mendalam kepada Dia adalah dengan membantu sesama kita. Dengan mengasihi sesama kita dengan sepenuh hati dan melakukan seperti kasih yang kita terima dari Tuhan itu, kembali kita salurkan, kita alirkan kepada orang lain, supaya semakin banyak orang yang menerima cinta Tuhan yang begitu sangat besar itu. Maka oleh karena itu, lihatlah, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Dalam Yohanes 13 ayat 4, sudah diberikan perintah baru, haruslah kamu hidup saling mengasihi. Karena itu dalam firman ini ditunjukkan bagaimana mempelai pria itu memuji-muji wanitanya atas kecantikannya, atas kemolekannya, atas cintanya yang begitu besar. Jadi karena cintanya yang besar, dia memuji-muji pengantin perempuannya itu. Dia puji dengan berbagai kalimat-kalimat pujian. Dengarlah kasihku, lihatlah datang melompat-lompat di atas gunung, meloncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Dia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Betapa sangat dekat hubungannya dengan kekasihnya itu. Harusnya demikianlah kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhanku yang kukasihi, yang kusayangi, yang adalah tumpuan hidupku. Aku menyerahkan seluruhnya perjalanan hidupku padamu. Itu kan hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Haruslah demikian hubungan kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Karena Dia sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan, dalam perjalanan pekerjaan, apapun yang sedang kita tekuni saat ini. Karena ini, firman ini ditunjukkan kepada mempelai pria yang memuji-muji mempelai wanitanya karena kecantikannya, karena kekasihnya itu, apa yang dibutuhkan karena cintanya itu, karena kasihnya itu pasti diusahakan. Pasti diusahakannya. Jadi bandingkan dengan orang misalnya yang sedang baru mengandung, mengidam ya. Jadi apapun yang diminta oleh perempuan yang sedang mengidam ini akan dipenuhi oleh suaminya. Itu sangkin karena cintanya. Dan karena buah dari cinta mereka. Maka akan dipenuhi semampu dia untuk memenuhi apa menjadi keinginan dari calon ibu ini nanti. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah kasih Tuhan kepada kita. Apalagi yang kita ragukan. Maka kita pun harus melakukan kasih yang serupa. Kasihmu kepada Tuhan sudah bagaimana? Jadilah mempelai wanita, jadilah pengantin perempuan, jadilah umat yang selalu mencintai Tuhan, yang telah mencintai kita dengan begitu sangat dalam itu. Dia melihat kita, memperhatikan seluruh kehidupan kita, maka kita pun harus selalu menyerahkan hidup kita, berdoa, memohon penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena cintanya begitu sangat dalam. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Tetapi cinta itu tidak akan pernah berlalu. Walau musim akan berganti, walau waktu akan bersilih berganti, walau musim dingin akan lewat, hujan telah berhenti, sudah berlalu. Tapi cintanya itu akan tetap semakin mendalam karena cinta itu tumbuh di dalam Tuhan itu sendiri. Walaupun di ladang sudah nampak bunga-bunga, tiba musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita, katanya pohon ara mulai berubah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah, jelitaku, marilah. Supaya kita sama-sama melihat semua keindahan yang telah diberikan oleh Tuhan dari cintanya itu. 3 hal dari firman ini. Yang pertama, bertumbuhlah kiranya cinta kita yang semakin dalam kepada Tuhan. Semakin lama mengenal Tuhan,
semakin bertumbuhlah cinta kita. Pun begitu dengan kita terhadap sesama kita. Kalau kita semakin lama berumah tangga, menjalani kehidupan keluarga bersama dia, harusnya cintanya semakin mendalam. Tetapi ada orang semakin dalam hidup berumah tangga, semakin tidak mengerti, semakin tidak paham. Akhirnya di usia yang tua pun ada orang yang sampai bercerai. Harusnya kita semakin dalam mendalami cintanya Tuhan, meyakini, mengimani, dan mempercayai, akan semakin tambah cintanya kita kepada Tuhan. Akan semakin bertumbuh sehari, akan semakin manis cintanya kita kepada Tuhan. Ya, itulah kalau kita semakin dekat dan intim. Jangan cinta yang pura-pura. Ya, ada cinta yang sekarang ini berpura-pura. Ya, ada yang kenapa berpura-pura? Dia bilang cinta sama istrinya, dia bilang cinta sama anak-anaknya, tapi di rumahnya dilakukan kekerasan, KDRT, anaknya disiksa, keluarganya disiksa, ada eksploitasi manusia demi uang zaman ini. Jangan bilang cinta kalau tidak berani untuk berkorban dan melakukan sesuatu untuk keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Karena Tuhan pun melakukan yang seperti itu. Pertanda dia cinta, dia berkorban, bahkan mengorbankan nyawa untuk kita. Yang kedua, belajarlah selalu kepada kasih Kristus. Lakukan kasih itu seperti Kristus mengasihi kita. Sebagai dasarnya adalah kita pun akan bisa nanti mengasihi sesama kita. Kita dapat lakukan itu asal hubungan kita dekat, intim dengan Tuhan di dalam doa, di dalam nyanyian, dalam hidup kita. Maka kita akan bersuka cita, akan kuat memelihara firman dan menerima Tuhan. Tanpa Kristus kita tidak akan dapat berbuah. Yang ketiga dan yang terakhir, satulah kita di dalam Kristus. Kalau kita sudah satu, intim dekat dengan Tuhan, maka kita akan dapat menjalani kehidupan kita ini di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang kami telah dengarkan. Biarlah kami semakin mencintai Tuhan melalui hukum, perintah, dan melalui firman Tuhan. Kami merenungkannya, kami memikir-mikirkannya, kami mengimaninya, dan kami menghidupinya. Sebagaimana kedekatan pengantin laki-laki dengan perempuan, pun begitulah kedekatan kami dengan Engkau ya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kekasih jiwa kami yang memberikan segala apa yang perlu bagi kami. Begitu dalam cinta-Mu yang paling berharga Engkau berikan. Biarlah juga cinta kami semakin bertambah-tambah dalam dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Supaya kami juga sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, pikiran, dan jiwa kami. Terima kasih berkati firman ini agar berbuah dalam kehidupan keseharian kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dan semua yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terimalah doa kami, ampunkan pelanggaran kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.